Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini hari yang begitu membuat kami sukacita karena hari Minggu di mana kami akan beribadah. Namun sebelumnya kami akan melandasi firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus supaya kami memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita pada minggu ini adalah karaktermu masa depanmu. Karaktermu masa depanmu. Nah, seorang anak laki-laki memandang kakeknya dan melontarkan pertanyaan dengan lantang. Dia berkata, "Kakek, bagaimana kakek menjalani hidup bagi Yesus?" Kakek yang dihormati itu membungkuk dirinya dan berbisik kepada anak laki-laki tersebut. Dia berkata, "Perhatikan diriku saja." Kemudian tahun berganti tahun, kakek itu memberikan teladan bagi anak tersebut untuk mengikuti Yesus. Ia tetap teguh menjalani hidup baginya. Namun cucunya acap kali hidup dengan cara yang tidak menyenangkan Allah. Pada suatu hari anak muda tersebut mengunjungi kakeknya dan mereka menyadari bahwa itu adalah kunjungan terakhir. Saat kakeknya terbaring tak berdaya, sang cucu membungkuk ke arah tempat tidur dan mendengar kakeknya berbisik, "Apakah kamu telah memperhatikan aku?" Itulah saat yang menentukan dalam kehidupan anak laki-laki tersebut. Ia mengerti bahwa saat kakeknya berkata, "Perhatikan diriku saja," ia bermaksud, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Maka ia berjanji bahwa sejak saat itu ia akan hidup seperti kakeknya, berjuang untuk memuliakan nama Yesus. Ia telah memperhatikan dan sekarang ia tahu bagaimana ia harus hidup. Nah, saudara, apakah ada seseorang yang memperhatikan dirimu? Apakah ada kaum muda Kristen yang perlu melihat bahwa hidup bagi Yesus setiap hari dan dalam segala hal adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan? Tantanglah mereka dan jaga hidupmu sendiri. Tantanglah mereka untuk memperhatikan dirimu, lalu tunjukkanlah caranya kepada mereka. Inilah yang disampaikan dan ditegaskan Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa yang pertama, karaktermu lah yang terutama dan yang terpenting. Memang ilmu pengetahuan dan keterampilan juga adalah penting, tetapi itu semua tidak akan baik hasilnya dan bahkan bisa menjadi sumber kerusakan jika tidak disertai dengan karakter yang baik. Ilmunya sih baik, tapi akan dipakainya untuk merendahkan orang lain. Sementara skill dan kemampuannya juga bisa baik, tapi juga akan dia gunakan untuk memerintah dan mengintimidasi orang lain. Mengapa? Karena karakternya tidak baik. Yang kedua, berintegritaslah. Artinya sekalipun engkau masih muda, belum punya banyak pengalaman dan pengetahuan, tapi jangan engkau terdistract, tertekan, bahkan tersandra, apalagi tertuduh, terdakwa, direndahkan. Sebab sesungguhnya engkau adalah pribadi yang sangat mulia dan istimewa, diciptakan serupa segambar Allah. Dan karenanya engkau sejak muda sudah dipercayakan Tuhan, sebagaimana Timotius menggembalakan dan memimpin jemaat. Bukankah engkau orang terpilih dan hebat di pandangan Tuhan? Karena itu, jangan pernah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karaktermu harus sungguh-sungguh berintegritas karenanya. Yang ketiga adalah jadilah teladan. Bahwa tidak penting engkau menghadapi pengajar-pengajar sesat dengan berdebat, adu mulut, berusaha untuk tampil baik dan lain sebagainya. Melainkan tunjukkanlah karaktermu dengan menjadi teladan. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal perkataan. Mari berkata-katalah. Jangan menghina, jangan memfitnah, jangan mengucapkan dusta, apalagi jangan mencaci maki. Yang kedua, mari jadilah teladan dalam tingkah laku. Mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang benar. Antara kata dan perbuatan itu betul-betul sama.
jangan munafik, tapi mari kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang ketiga adalah dalam hal kasih-Mu. Biarlah kasih menjadi dasar dalam kita menjadi teladan. Bukan kepura-puraan, bukan sesuatu motivasi yang salah. Tapi kasih itulah dasarnya. Karena kasih, sungguh Tuhan menerima setiap kita. Dan yang keempat adalah dalam kesetiaan. Memang kasih penting, tapi juga butuh kesetiaan. Sehingga kita bisa terus hidup setia dalam suka duka, dalam segala hal. Sehingga itulah yang membuat kita berkualitas sampai akhir hidup kita. Dan yang terakhir, dalam kesucian-Mu. Mari semua hal-hal tadi itu sungguh dapat kita lakukan dalam kemurnian, kesucian, di dalam kelayakan kita terus-menerus di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita, apa yang kita lakukan teladankan. Itu bukan hanya sebuah karya, tapi itu sebuah ibadah, sebuah persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Maka mari kita sungguh-sungguh hidupi, karena karakter-Mu itu adalah masa depan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami betapa pentingnya karakter. Sebagaimana karakter Kristus itulah yang Kau sungguh harapkan terjadi dialami oleh kami anak-anak-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, sehingga biarlah karakter Kristus itu sungguh-sungguh dominan nyata yang akan terus membarui dan menolong kami supaya kami punya hidup yang memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.